بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وتحنن وتفضل وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألهكنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, abang-abang semua yang hadir ini mendapatkan tatapan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW katakan, man shoma yauman fi sabilillah, orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, ba'adahullah, Allah akan jauhkan dirinya minan nar, daripada neraka, sab'ina kharifan, perjalanan 70 tahun jaraknya. Kalau bapak jalan kaki nggak berhenti-berhenti 70 tahun, berapa kali ngelilingin bumi, Pak? Nggak berhenti-berhenti itu udah berapa kali ngelilingin bumi itu kalau jalan kaki. Kalau naik mobil udah ribuan kali ngelilingin bumi. Kalau naik roket udah mungkin jutaan kali ngelilingin bumi. Kalau 70 tahun itu nggak berhenti-berhenti jalan. Sejauh itulah yang Allah jauhkan seseorang yang berpuasa di jalan Allah dari neraka. Jadi maknanya kita untuk bisa menambahkan kembali pahala puasa kita ini, jadikan setiap hari puasa kita itu fisabilillah. Nah, gimana caranya? Salah satunya ngaji. Nabi bilang, man kharaja min baitihi liyatlubal ilma fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu agama, berarti dia dalam fisabilillah. Semoga bapak-bapak semuanya, ibu-ibu ini adik-adik masuk dalam fisabilillah, sehingga puasa kita kali ini menjauhkan kita dari neraka 70 tahun perjalanan. Amin ya rabbal alamin. Sejauh-jauhnya. Kalau bapak atau ibu-ibu mungkin juga, atau abang-abang, ada yang kerja, niatkan untuk juga mencari nafkah yang halal. Karena pun orang yang mencari nafkah halal untuk keluarganya, dirinya, orang tuanya, itu juga fisabilillah. Tapi harus pakai niat. Ya, kalau nggak pakai niat, kerja kita sama seperti kerja orang kafir, sama seperti kerja orang-orang yang nggak kenal Allah, nggak kenal akhirat. Sama aja, nyari duit, mereka juga nyari duit, Pak. Kita dagang, mereka juga dagang. Jadi kerja tidak otomatis jadi ibadah, kecuali kalau diniatkan. Sama yang kedua, caranya sesuai dengan Rasulullah SAW ajarkan. Nah, ini yang penting untuk kita hadirkan setiap kita mau kerja. Pada episode khusus kita ini, karena kita pakai studio TVRI ini ya, atau Indosiar mungkin juga ini. Nah, ini kita pada sesi kali ini ada spesial khusus Ramadan. Biasanya kita kajian antara maghrib dan isya, nggak kecukupan waktu untuk tanya jawab. Nah, di antara masjid yang banyak nanya, di antara jamaah masjid yang banyak nanya, di antaranya Al-Amin gitu ya. Alhamdulillah, berarti ada antusias, ada ghirah, ada semangat untuk semangat belajar maksudnya. Jadi sehingga khusus untuk pada sesi pagi hari ini, kita persilahkan seluas-luasnya sampai isyraq nanti, sampai waktu duha, 15 menit setelah syuruk atau 15 menit setelah terbit, kita ada tanya jawab. Bebas, bapak-bapak, ibu-ibu mau tanya silahkan. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa jawab ya jadi PR ya, gitu aja Pak ya. Ya silahkan bapak, ada pertanyaan dulu, mungkin dari UPZ dulu mewakili, silahkan. Oh iya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta tisu Pak, tisu. Zakat fitrah itu ada dua macam pembayaran, ada menggunakan
zakat fitrah atau sudah menggunakan uang. Nah, ini pertanyaan saya, nanti kan uang itu kan akan dikonversi ke beras. Nah, pertanyaan saya, apakah infak, sedekah, fidyah dan zakat mal bisa dikonversi ke beras? Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau tanyakan lagi terkait dengan santunan untuk du'afa, terutama untuk di lingkungan kita ini juga banyak ibu-ibu yang seterusnya sudah maaf sudah janda gitu ya, sudah janda. Nah ini pertanyaan saya kan ada sekian kriteria untuk ibu-ibu janda. Ada yang tidak mampu dalam sisi ekonomi, mungkin juga masih ada dapat juga pensiunan, dan juga dia mungkin masih punya pendapatan dari anak-anaknya. Dan ada juga memang yang sudah kehidupannya benar-benar dari sisi ekonomi kurang. Pertanyaan saya, mana yang lebih didahulukan untuk santunan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kumpulin pertanyaan dulu seperti di Al-Ihsan, kumpulin dulu aja dulu, nanti tinggal tanya jawab langsung, atau mau saya jawab nanti kehabisan waktu. Nah itu aja, misalnya keenakan jawab ya. Silakan Bapak, Ibu ada pertanyaan lain silakan. Enggak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah zakat emas yang disimpan itu harus kita bayarkan setiap tahun? Yang kedua, apakah adik kandung kita yang berperang itu boleh kita zakat? Adik kandung kita yang apa Pak? Adik kandung yang berperangan. Oh iya iya iya. Yang ketiga, apakah zakat emas ini bisa lelang setelah Ramadan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kaitannya dengan zakat mal, terutama ini dalam praktek BZ, berhubung kebutuhan kaum du'afa ini bukan hanya pada Ramadan, maka kita syiarkan, kita iklankan supaya pembayaran zakat profesi ini bisa dilakukan per bulan. Nah, mohon sarannya kan apakah itu bisa secara syar'i bisa diterima atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Yang di luar zakat juga boleh Pak ya. Yang nggak punya duit kan gimana zakatnya nih ya. Jadi pertanyaannya ya silakan Bapak. Oh, bisa nyala Pak. Habis baterainya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Permuliakan yang terhormat Bapak Ustaz. Saya sekarang mau bertanya. Saya bekerja di job saya adalah sekolah museum. Saya bekerja di entertainment. Tapi dalam musik. Di dalam musik ini kadang saya bertanya Pak, boleh Pak saya memberikan budget gitu Pak? Misalnya ini apa berapa grup ini? Saya katakan sekian. Namun saya kadang introspeksi, Allah memberikan pengetahuan kepada saya tidak disuruh bayar. Sekarang apakah ini salah melebihi Allah? Saya diberikan pengetahuan oleh Allah. Saya diberikan satu kelebihan dari dalam dunia saya. Saya minta budget, kita ke budget berapa budgetnya? Sekian. Lalu kadang-kadang saya bercermin, saya ini sombong apa gimana ya? Allah memberikan saya pengetahuan, disuruh dia bayar. Kalau sholat Islam kewajiban. Jadi bukan apa-apa. Jadi yang saya pertanyakan, sombongkah saya bila saya menamakan dengan memakai budget sekian? Maksudnya budget Bapak memberikan budget ke siapa? Ke owner, ke ini Pak, yang punya hajat Pak. Tarif terhadap profesi jasa. Saya ini terkadang juga memberikan manajemen musik ya Pak.
Lalu saya ditanya berapa budgetnya, berapa honornya gitu loh. Saya minta sekian. Kembali lagi Pak, saya kadang di rumah bercermin introspeksi. Kok saya begitu berani ya mengatakan sekian? Ya, paham. Jadi saya dikasih orang saya tidak disuruh bayar. Ya, siap. Ini Pak yang saya mau tanyakan, dan semoga pencerahan ini merupakan satu pengguguran buat kita semua, pengguguran dosa. Demikian Pak, wabillahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya bertanya, kalau zakat fitrah kepada saudara yang di luar kota, uangnya kita transfer dan ijab kabulnya pihak telepon, boleh nggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Waalaikumsalam. Saya agak sedikit tidak di konteks dalam Ramadan ini, tapi terkait dengan kondisi. Jadi kalau kita misalnya orang tua kita sudah tidak ada, kebetulan orang tua kita itu meninggalkan rumah dan tanah gitu ya, dan benda bergerak seperti kendaraan. Kemudian pada saat kita sudah akan menang, biasanya kan awal ini kita nggak mungkin bicara masalah waris. Setelah kita sudah sekian lama orang tua tidak ada, kita sudah mulai bisa bermusyawarah. Sebetulnya ada waktu nggak yang diharuskan sejak orang tua kita tidak ada sampai kita harus mulai membagikan warisan. Kemudian yang kedua, biasanya kan kita sering menggampangkan bahwa saja kita bagi rata aja, karena kita lihat kalau kita bagi sesuai dengan sesuai dengan hukum waris, mungkin jadi ada perasaan enak lah di antara keluarga. Saya pernah menyampaikan itu, tapi saya nggak tahu benar apa saja. Saya bilang silakan kita bagi rata, tapi kita akadkan dulu bahwa ini sebetulnya akad ini dapat sekian sesuai dengan hukum dulu, hanya akad aja dulu, kemudian dibaginya tapi sesuai dengan yang sebagai rata. Itu mungkin kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laris. Apakah ada batas umur yang dilakukan yang fitrah atau tidak? Kira-kira kalau orang yang sudah sangat tua, tapi kondisi kepenghasilan, ya istilahnya dia kan tinggal di tempat saya, cuma rumah yang dibantu disewakan kepenghasilan. Saya misalnya apakah itu wajibnya membayar dari fitrah atau kita yang harus bayarkan? Itu juga kalau sempat. Udah 11 pertanyaan, Pak. Masya Allah. Kayaknya unek-unek yang terpendam ini, Pak. Bukan tanya jawab ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai, kurang lebih kalau saya salah tolong penanya diperbetulkan ya. Apakah zakat yang diterima berupa uang, baik itu zakat fitrah, zakat mal, akan dikonversi ke beras, begitu ya? Nah, kurang lebih begitu ya Pak ya, termasuk sedekah dan seterusnya. Jadi begini Pak, ketika Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi SAW mengambil zakat, khudz min amwalihim sedekah, ambillah daripada harta mereka itu zakat. Sedekah di sana artinya zakat. Jadi ulama katakan ketika yang mengambil, yang menerima daripada zakat kita itu adalah amil resmi, UPZ atau yang semisalnya, maka sudah gugur kewajiban daripada si pemberi, pemilik harta itu sudah gugur. Ketika dia sudah serahkan ke UPZ, maka dia gugur.
Beda halnya kalau hanya kepada panitia zakat yang belum memiliki surat pelantikan ataupun juga surat pengangkatan sebagai pengambil zakat resmi daripada negara, maka status si panitia itu hanya sebagai wakil daripada orang yang memberi. Dia bukan penerima tapi hanya wakil untuk menguruskan dan membagi-bagikan. Ada bedanya kalau UPZ, amil intinya. Kalau amil yang resmi, maka saat ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, naudzubillah min dzalik, hartanya hilang tanpa ada taksir, tanpa ada kelalaian ya, ataupun juga ada musibah dan seterusnya, maka si mustahik, kalau orang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, tidak wajib lagi ngeluarin zakat karena sudah dia serahkan kepada amil. Beda halnya kalau ke panitia, karena baru diwakil, belum disalurkan kepada mustahik. Ketika terjadi satu hal yang tidak diinginkan, hartanya belum sempat dibagikan, ternyata hilang, rusak, kebakar dan seterusnya, maka wajib muzaki, orang yang mengeluarkan zakat itu mengeluarkan kembali. Nah, kalau si panitia ataupun juga wakilnya mau menggantikan, alhamdulillah, tapi dia tidak wajib menggantikan kalau tidak ada kesalahan, kelalaian daripada dirinya pribadi. Nah, intinya kalau sudah di tangan amil, gugur kewajiban, gitu ya. Kalau dia masih di tangan panitia, belum gugur kewajibannya sampai diserahkan kepada yang berhak, fakir, miskinnya, amil lain dan seterusnya ya. Itu bedanya. Terus kemudian kalau di tangannya amil, maka si amil ini dia berhak ataupun juga bebas untuk melihat mana yang lebih maslahat diberikan kepada fakir dan miskin sesuai dengan hitungan yang sudah ditentukan dalam kitab fikih. Asalnya fakir 1/8, miskin 1/8, gharimin, orang berutang 1/8, hamba sahaya yang sudah dijanjikan merdeka dengan bayaran tertentu atau hamba mukatab 1/8. Jadi karena ada 8 golongan, dibagi dulu 8 rata, tapi sekarang nggak ada hamba sahaya, nggak ada ibnu sabil, fisabilillah pun juga tentara yang nggak dibayar, tentara yang melawan orang kafir dan nggak dapat gaji, itu juga hampir nggak ada, gitu kan. Jadi sehingga hanya ada 4 sekarang ini: fakir, miskin, amil, gharib. Orang yang berutang banyak banget, yang utangnya cicilannya belum selesai, belum lagi yang judul tapi udah taubat ya. Kalau judulnya belum taubat nggak usah, itu mah didoain aja biar taubat ya, nggak usah dikasih zakat. Nah, jadi hanya 4. Maknanya amil akan membagi 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Itu caranya terlebih dahulu. Adapun nanti pembahagiannya masing-masing ke personal miskinnya, per individu fakirnya, itu melihat kepada kebutuhan dan kemaslahatan. Misalnya yang ini buat modal warung, perlunya 3 juta, berarti dia bisa dikasih 3 juta. Yang ini ada hanya untuk keperluan sehari-hari, dia perlunya 1 juta, ya kita pasti 1 juta. Jadi nggak mesti personalnya itu sama dapatnya. Kalau sudah di UPZ itu kayak gitu. Jadi sudah dibagi 4 dulu, budgetnya itu pokoknya buat fakir ada budget 1/4, jadi dibagi 4 dulu, sisanya baru dibagikan sesuai tadi kadar. Yang ini anak 5, yang ini anak 3, jelas beda keperluan hidupnya. Yang ini masih ada suaminya tapi du'afa, yang ini udahnya janda, nggak punya suami, nggak punya harta juga, misalnya atau fuqara, itu pun juga beda. Jadi ada tergantung kepada masing-masing keperluan. Nah, terus kemudian apakah dikonversi dengan beras? Kita kan ikut kepada fatwa negara, Pak. Dan saya sudah sampaikan kepada bapak-bapak pada pembahasan zakat kita, mengeluarkan zakat fitrah dengan uang melalui atau diukur dengan harga beras, ini sudah difatwakan oleh bukan hanya negara kita, artinya negara tetangga, Malaysianya, Bruneinya, begitupun juga Thailand atau Singapurnya, saya lupa salah satunya, itu sudah menjadi ketetapan dari pemerintah agama di negara-negara kita, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harga beras, gitu ya. Jadi tidak mesti menggunakan konversi harga gandum dengan mazhab Hanafi. Kalaulah kita mau pakai zakat
Hanafi pun itu harga tepung gandum seukuran minimal 1,9 kilo. Bapak tinggal cek di Shopee, di Tokopedia, berapa harga tepung gandum. Nah, 1,9 kilogramnya berapa? Itu minimal setengah sok dalam mazhab Hanafi. Jadi kalau ikut mazhab Hanafi yang memperbolehkan zakat fitrah itu dengan uang, kita mau pakai hitungan mazhab Hanafi, maka hitungannya pakai gandum. Namun kalau pakai beras boleh nggak? Boleh, itu sudah difatwakan oleh negara, maka menjadi kuat. Ini sudah saya pernah bacakan juga fatwa yang difatwakan ataupun juga keputusan hukum yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh. Jadi nggak usah dipermasalahkan kalau yang ada zakat zakat beras silakan, zakat uang pun juga silakan. Apakah wajib dikonversi dengan beras? Karena tadi saya bilang, karena sudah diterimanya oleh UPZ, kewajiban si muzaki itu sudah gugur, maka tidak wajib Bapak konversi ke beras. Sehingga kalau yang uang tadi itu Bapak mau serahkan bentuknya uang sekalipun, zakat fitrah, bentuknya uang sekalipun nggak masalah. Adapun harta harta zakat mal ataupun juga sedekah ataupun juga dengan infak yang seperti tadi, maka kalau untuk zakat mal dia sudah dikeluarkan harus sesuai dengan bentuk yang dituntut. Untuk zakat peternakan ngeluarinnya sesuai dengan yang dituntut. Kambing keluar kambing. Kalau yang punya sapi keluar kambing. Yang punya onta ada yang keluar onta. Hitungannya masing-masing, ada yang keluar onta, ada yang mengeluarkan kambing. Yang punya emas keluarin emas. Nggak boleh diganti dengan duit. Yang punya perak sampai nisab keluarinnya juga perak. Nggak boleh diganti dengan barang. Nah, setelah sudah sampai di tangan UPZ, sudah dimasukkan dalam kas UPZ, maka pun juga berhak untuk kita konversi, berhak untuk kita sesuaikan dengan maslahat. Nah, namun lebih baik untuk zakat mal hanya sesuaikan dengan harta yang dikeluarkan. Nah, cuma kalau untuk infak dan sedekah itu bebas. Misalnya ada yang perlunya adalah mesin jahit karena dia penjahit, pengen buka usaha jahit, terus kemudian kita yang sediakan mesin jahitnya, itu diperbolehkan sesuai dengan maslahat. Karena apa? Karena UPZ sudah menggugurkan kewajiban dari muzaki, maka nanti tergantung daripada maslahat. Jadi apakah dikeluarkannya itu apakah dikonversi dengan beras? Usahakan sesuai dengan zakat. Untuk zakat ya, usahakan sesuai dengan harta yang terkumpul. Terkumpulnya duit. Terkumpulnya beras. Nah, begitu bedanya ya. Kalau infak sedekah lebih bebas. Kemudian yang kedua, santunan duafa tadi ya. Kemudian kepada janda. Nah, janda yatim itu tidak mesti duafa, Pak. Nah, ini penting. Itu tuh anak yatim tuh, jangan-jangan anak yatim warisannya lebih banyak dia daripada kita apa kadang-kadang. Jangan-jangan anak yatim tuh duitnya tabungannya lebih banyakkan dia daripada kita, karena yang kerja ibunya atau yang punya bisnis ibunya. Bapaknya meninggal nggak masalah karena ibunya masih hidup, maksudnya yang punya bisnis ibunya. Jadi bisa-bisa saja anak yatim itu kaya. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kita disuruh untuk betul-betul jangan la taqulu amwalal yatama, jangan memakan harta anak yatim. Jadi kalau yang makan harta anak yatim itu sama dengan makan api neraka. Jadi artinya anak yatim itu punya harta. Belum tentu anak yatim itu miskin, itu maksudnya ya. Jadi yatim, begitupun juga dengan janda yang tidak duafa tidak boleh dikasih santunan. Nah, namun begini Pak, kita kan memastikan dia duafa atau tidak kan nggak tahu. Bapak nggak usah PDKT sama janda dengan gaya-gaya. Ibu sebenarnya gini, saya ingin Ibu ingin disantuni nggak? Alasan aja ini kan. Jadi Pak, jadi untuk kita menilai itu hanya secara zahir. Bahkan dalam kitab fikih, kalaulah misalnya dia secara zahir kelihatannya kayak mampu gitu,
Tapi ternyata dia minta, saya perlu, saya butuh, saya juga termasuk duafa misalnya. Kita lihat motornya NMAX 2 lagi misalnya kan, atau rumahnya udah lunas atau seperti apa, itu tetap boleh kita kasih. Kalau dia minta, berarti dia sudah menyatakan dirinya fakir, miskin, atau ghorimin, mungkin juga utang yang nggak bisa dilunasi. Itu ghorimin, utang yang memang udah kredit, yang udah nggak bisa dilunasi, udah bangkrut. Nah itu juga berhak dapat zakat. Nah kita kan nggak tahu kadar setiap orang, jadi melihatnya hanya secara zohirnya saja. Jadi kalau mereka minta, ya udah kasihlah, anggaplah husnuzon duafa. Ya ima itu husnuzon atau suuzon, antara dua lah, ala kulli hal. Bisa jadi doa sehingga jadi benar-benar duafa, itu urusan dia sendiri nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas secara zohir kita boleh berikan kalau mereka minta. Tapi kalau secara zohir mereka nggak minta, kemudian kita lihat pun juga mampu, nggak usah kita tanya, maaf Bu, Ibu duafa bukan? Nah, gitu agak menyinggung takutnya nantinya kan. Nah, jadi sekiranya mereka mampu, tidak perlu diberikan santunan. Nah, bisa dipahami Pak ya? Nah, ini perlu ketegasan memang, karena uang amanah, karena ini zakat orang, ini harta orang, kita harus sesuaikan dengan penyaluran seperti yang diniatkan oleh orang yang memberikannya. Jadi ini janda bukan menjadi alasan penerima zakat. Nggak ada dalam 8 golongan itu janda, nggak ada. 8 golongan itu yatim, nggak ada. Tapi kalau janda yang duafa, dan itu mayoritasnya memang, ataupun juga janda yang ghorimat, yang memang punya hutang, kebanyakan hutang tapi nggak bisa terlunasi, ataupun juga janda yang miskin, nah ini baru dapat santunan ya. Kemudian kecuali kalau santunannya kepada semua masyarakat, ini beda cerita. Judulnya itu santunan untuk seluruh masyarakat, itu nggak ada miskin, kaya, mau dikasih silakan aja, hadiah jatuhnya. Kemudian yang ketiga, zakat emas apakah wajib setiap tahun? Betul, kalau wajib setiap tahun kalau sampai kepada nisabnya. Kalau selama tahun ini udah dikeluarin, punya 100 gram emas, keluarinnya kan 2,5%, berarti 2,5 gram. Sudah dikeluarkan 2,5 gram, ternyata masih setahun berikutnya masih 100 gram. Kok masih 100 gram? Ya karena 2,5 gram yang dizakatkan dia beli dulu. Bisa dipahami ya ini? Nah, jadi kan kita wajib ngeluarin emas. Tapi nggak mesti emas yang di tabungan kita tuh kita potong, terus kemudian kita kasih orang tuh potongan dari 2,5 gram emas itu. Ya enggak kayak gitu. Boleh kita beli dulu di pasar atau beli dulu di toko emas 2,5 gram, baru kita keluarkan zakat emasnya. Artinya emas yang di tabungan kita tetap 100 gram, utuh kan berarti kan? Nah ternyata sampai tahun berikutnya masih 100 gram, maka zakatnya dikeluarkan lagi 100. Karena 1 tahun sudah. Beda cerita kalau sebelum akhir tahun sudah kurang dari 85 gram emas, maka udah nggak wajib dizakati. Nisabnya 85 gram emas. Ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Jadi 85 gram itu batasan minimal 84,9 gram emas. Wajib nggak zakat? Enggak, tidak wajib dizakati karena tidak sampai 20 mithqal ataupun tidak sampai 85 gram emas, walaupun kurangnya sedikit. Oh, kalau gitu nanti sebelum akhir tahun ani jual. Siap-siap setruk. Siap-siap kalau niatnya mengurangi emas atau harta tadi itu tujuannya melarikan diri dari zakat, siap-siap. Dosa tetap ya itu mah, karena niatnya semata-mata untuk lari dari zakat. Beda cerita kalau mungkin keperluan rumah sakit, mungkin ini nggak ada uang lagi buat bayar anak sekolah, ataupun juga cicilan rumah atau cicilan mobil, mau akhir tahun ternyata tuntutannya banyak sampai harus menjual emasnya. Bukan diniatkan semata-mata lari dari zakat, ini nggak masalah, sudah nggak kena wajib zakat. Tapi kalau yang 100 gram tadi, 2,5-nya dikeluarkannya tuh dari emas yang 100 gram, berarti tinggal 97,5. Sampai tahun depan maka 2,5%-nya dari 97,5.
bukan dari 100 lagi karena sudah berkurang tabungan emasnya. Begitu ya Pak ya. Oke, terus kemudian berikutnya adik kandung yang kekurangan apakah bisa diberikan zakat? Zakat itu tadi yang sekarang ada ini 4. 1 fakir. Yaitu fakir itu adalah orang yang keperluannya 10 tapi cuma bisa dapat penghasilan kurang dari 5, kurang dari setengah. Misalnya hitung punya hitung, kalau per bulannya keperluan minimal primer yang enggak bisa ditolak, enggak bisa dikurangi lagi, keperluannya misalnya 3 juta. Ini contoh ya Pak ya. Keperluannya 3 juta. Ini sudah betul-betul mepet. 1,5 juta, setengahnya kan 1,5 juta. Kalau seseorang yang perlu 3 juta, dia hanya punya penghasilan ataupun juga pendapatan 1.499.999, maka dia jatuhnya fuqara, fakir, karena di bawah setengah, gitu ya. Apalagi cuman 1.500.000, keperluannya 3 juta, anaknya 5 misalnya ya, tapi dia cuman punya 1 juta, jelas tuh fakir. Tapi kalau pendapatan atau penghasilannya di atas 1,5, 1,5 juta atau lebih, sampai kurang dari 3 juta, 2.999.999, belum sampai 3 juta, itu namanya miskin. Bisa dibedakan ya Pak. Kalau miskin dia memiliki harta setengah atau lebih. Kalau fakir dia punyanya kurang dari setengah sampai 0. Kalau miskin dari setengah sampai hampir memenuhi keperluan asasi atau keperluan primer, kebutuhan pokoknya, tapi nggak cukup, tetap nggak sampai 3 juta. Kalau pas 3 juta pas, itu fakir bukan, miskin bukan. Emang keperluannya 3 juta, sama Allah dikasih 3 juta, ya itu bukan fakir, bukan miskin namanya, cuman kurang. Nah itu beda cerita itu mah. Nah, jadi ini yang dilihat adalah kebutuhan primer. Nah biasanya kalau saya ini kalau mau diangkakan, Bapak cek IK, indeks kemiskinan, yang menjadi data dari Kementerian Dalam Negeri, ada sensusnya Pak. Tingkat kemiskinan itu ada IK namanya, indeks kemiskinan, dan itu beda-beda setiap kabupaten. Ada di websitenya indeks kemiskinan itu. Jadi Kabupaten Bogor misalnya sudah didata oleh pemerintah, BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, jadi indeks kemiskinan untuk Kabupaten Bogor misalnya adalah 1 orang jiwa atau per kapita per orangnya 344.500. Itu mereka sudah melihat daripada harga bahan pokok, harga ini untuk bisa menetapkan seseorang itu miskin atau tidak miskin, dia begitu caranya. Kalau mau kita sesuaikan dengan data ya, kalau mau diangkakan. Jadi kalau 1 orang itu 344.500, melihat daripada biaya perobatan di daerah situ, kemudian biaya makan di sana, biaya perumahan atau sewa di sana, maka kalau tinggal dilihat di rumah itu ada berapa orang yang ditanggung, kewajiban yang dia tanggung berapa orang? Bapak, suaminya, istrinya, anaknya 2 dengan orang tuanya 2, semuanya tinggal di sana. Berarti ada 6 orang yang wajib ditanggung ya. Maknanya kalau 1 orang kebutuhannya minimal 344.500 kali 6. Nah, sampai nggak sebulan? Kalau sampai, berarti bukan fakir, bukan miskin. Pendapatannya sampai nggak sebulan seukuran itu. Kalau nggak sampai, kurang dari itu, berarti baru fakir dan miskin. Itu kalau mau diambil angka. Walaupun demikian, tetap kita boleh menilai fakir dan miskinnya dengan zohir. Seperti yang tadi saya sebutkan ya. Jadi, belum selesai ini pertanyaan belum. Jadi, fakir, miskin, yang ketiga ghorimin. Orang yang berutang dan nggak bisa bayar, udah nggak tahu lagi dari mana pembayarannya. Nah, yang seperti ini syaratnya utangnya bukan untuk yang haram. Kalaulah untuk yang haram tapi udah taubatan nasuha, tadi saya bilang judol,
Gara-gara terlilit dengan judi online, akhirnya baru taubatan nasuha. Emang biasanya judi itu nggak bisa taubat kalau nggak hancur dulu ini. Biasanya baru dia mau taubat. Narkobanya, judinya itu sama tuh. Khamra innal khamra wal maisira wal ansaba wal azlam rijsum. Itu memang taubatnya itu kalau udah bener-bener hancur. Riba itu kalau udah hancur baru mau sadar. Biasanya tuh begitu. Nah, kalau dia udah sadar, udah taubat, saya nggak bakal ngulangin lagi, tapi saya bingung mau gimana nih ngelunasin. Nah, boleh dia minta zakat kepada UPZ, gitu ya, karena sudah taubat. Tadi kasih buat judi lagi nalin nujuan taubatan nasuha, tarik lagi berarti kan. Jadi kalau yang untuk yang haram tapi sudah taubat, itu pun juga masih bisa. 3, ghorimin. Yang keempat, amil. Nah, yang amil tadi termasuk petugas UPZ ini punya hak dari sebagai amil. Baznasnya, laznasnya, lazisnya itu dapat dari yang ke seperempat ini. Budgetnya seperempat ini, itu pun pembahagiannya sesuaikan dengan gaji yang sesuai dengan kerja dan tanggung jawabnya. Kira-kira kalau dia kerjanya sebagai pengumpul duit di perusahaan mana, atau pencatat keuangan di perusahaan yang sama mirip-mirip keuangannya tuh yang diurus sebesaran UPZ kita, berapa dapat gajinya kira-kira? Paham nggak kira-kira? Begini misalnya, UPZ misalnya dapatnya itu mengelola 100 juta, ini contoh aja. Kira-kira kalau dia kerja sebagai admin kah, sebagai bendahara kah, sebagai keuangan kah, finance kah, ataupun kerja-kerja yang mirip dengan kerja UPZ tadi, yang toko ataupun perusahaannya itu memang kisaran 100 juta, kira-kira dia bakal dikasih gaji berapa? Nah, seukuran itulah amil boleh dapat gajinya. Jadi semakin besar tanggung jawab yang dia kelola, semakin besar juga dia boleh dapat gaji. Sama seperti perusahaan yang dia kelola itu semakin besar keuangannya, maka pun gajinya pun juga semakin besar. Bisa dipahami ya Pak ya? Nah, ini yang keempat. Maka ini ya, untuk fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib kita nafkahi. Yang wajib kita nafkahi hanya atas bawah. Bapak, ibu, kakek, nenek ke atas, terus ke atas, kemudian ke bawah anak, cucu dan seterusnya, sama istri. Tambah hewan peliharaan kalau punya. Itu wajib dizakati, wajib dinafkahi. Selebihnya enggak wajib dinafkahi. Jadi walaupun adik, tapi adiknya miskin sekalipun, sebenarnya tidak wajib untuk dinafkahi. Di dalam fikih tidak wajib untuk dinafkahi. Sehingga kalau kita mau bantu daripada zakat, boleh. Atas nama fakir kah, atas nama miskin, atau atas nama ghorimin tadi pun juga diperbolehkan untuk dia nerima zakat. Bisa dipahami Pak ya? Nah, tapi kalau kita mau zakatnya kepada orang yang wajib kita nafkahi, maka kita tidak boleh atas nama fakir miskin. Misalnya tadi ghorimin, misalnya zakat ke istri gimana? Istri kan istri bapak, bukan istri orang. Jadi kalau misalnya dia itu, tapi dia fakir miskin, berarti bapak juga fakir miskin. Sarawak enek kan ada berdua-dua. Nah, maka nggak boleh atas nama fakir miskin. Tapi kalau istrinya ghorimat, nah ini beda cerita. Memberikan zakatnya tuh atas nama istri itu utang yang nggak bisa dilunasi. Kan utang istri nggak wajib kewajiban suami, dia yang utang kok kita yang repot. Sebenarnya ini kan, nah jadi ketika dia udah nggak punya duit untuk bisa bayar utang, maka bayar utangnya itu, dibayarkan zakat itu atas nama ghorimin, perempuannya ghorimat, itu maksudnya apa ya? Nah, terus kemudian berikutnya, apakah zakat emas bisa dibayarnya setelah Ramadan? Zakat emas itu zakat mal. Zakat mal diwajibkannya setiap akhir tahun kepemilikan. Akhir itu namanya haul. Tergantung kita mulai memiliki emasnya tuh kapan? Tahun berapa? Jadi bulannya bulan kapan atau tanggal kan ada. Kalau emas yang beneran lah kan ya, bukan emas Joko, bukan emas Prabowo, juga bukan emas Eko apalagi ya. Jadi emas beneran kan ada kwitansinya. Nah, kwitansinya itu tanggal berapa? Maka setiap tanggal itu mestinya kita kena zakat. Semestinya. Jadi setiap haul zakat, kalau dilihat
akhir tahun sampai nggak 85 gram, masih sampai keluarin 2,5. Berapa yang punya? Keluarin 2,5. Yang repot kalau setiap bulan beli emas. Akhirnya yang ini punya haul sendiri, yang ini punya haul sendiri, gitu ya maksud saya kan? Nah, yang kayak gini, Pak, ya udahlah, biar nggak repot, Bapak boleh digabung aja, tentukan kapan haulnya, sehingga diakumulasi atau ditotal emas yang kita punya di tahun itu atau di tanggal tersebut. Setiap akhir haul. Nah, kalau lebih masalah lagi adalah ketika nggak tahu dah kapan dah beli emasnya,